Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang pemulihan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Banyak orang berharap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh dan bisa pulih. Mungkin kalau dibilang sembuh, ya dengan pengobatan yang rutin, akan menunjukkan gejala yang sangat minimal. Bahkan beberapa orang bisa jadi tidak menimbulkan gejala sama sekali atau gejalanya hilang. Bahkan ada sementara yang obat sudah berhenti dan tidak muncul gejala lagi. Ya, itu bisa jadi sembuh. Tapi bagaimana dengan pulih? Tentu pemulihan atau sering disebut dengan recovery tidak hanya pada masalah gangguan jiwa saja, pada kondisi-kondisi penyakit umum lainnya juga ada proses pemulihan atau recovery. Nah, sebenarnya untuk memulai program recovery atau pemulihan, apalagi pada ODGJ ya atau orang dengan gangguan jiwa, itu seringkali menjadi sulit dilakukan. Kenapa? Karena memang pemulihan ini tidak dikenal oleh keluarga dan ODGJ-nya sendiri. Sementara fasilitas kesehatan setingkat rumah sakit jiwa pun kesulitan untuk melaksanakan program recovery ini secara berkelanjutan, karena memang setelah dirawat di rumah sakit tentu akan dikembalikan lagi ke FKTP atau puskesmas. Nah, dengan keterbatasan program, sumber daya, sarana, dan sebagainya, menjadi sangat sulit dilakukan program pemulihan ini di masyarakat. Ya, sebenarnya ketika ada desa siaga sehat jiwa atau DSSJ, dan jika berjalan dengan baik, sebenarnya bisa menjadi wadah untuk pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Dengan kadar kesehatan jiwa yang ada, bisa membimbing, mendampingi keluarga dan mempermudah ODGJ untuk menjalani proses dan tahap-tahap pemulihan. Nah, sekarang dari faktor ODGJ-nya sendiri, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menjalani proses pemulihan atau recovery? Tentu yang pertama adalah bagaimana dia menyadari, ODGJ ini menyadari bahwa ada masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan mental yang harus ditangani. Dia sudah tahu apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana pengobatan yang harus dijalani. Tahap-tahap apa yang harus dilalui untuk bisa pulih. Nah, tentu itu hanya bisa dilakukan jika pilihan diri atau insight ODGJ ini baik. Yang menjadi masalah adalah pemahaman tentang masalah kesehatan yang dialami masih kurang, sehingga pengambilan keputusan ingin sembuh dan pulih itu menjadi sulit. Nah, ingin sembuh tapi belum ada hasrat untuk ingin pulih. Ingin sembuh pun karena dia tidak paham tentang masalah kesehatannya dialami, cenderung menjadi putus obat, jenuh, bosan, atau mungkin banyak keluhan terkait obat yang diminum, sehingga sering putus sambung. Nah, tentu dengan ini saja sebenarnya agak sulit mengatakan bahwa ODGJ ini bisa menjalani proses pemulihan. Tentu ODGJ yang mempunyai potensi untuk bisa pulih adalah yang memang sudah menyadari dirinya ada masalah gangguan jiwa dan ikhlas rela menjalankan pengobatan yang dialami secara rutin, sehingga benar-benar pada titik gejalanya sangat minimal atau bahkan hilang. Dan tentu sudah menjadikan obat itu menjadi salah satu solusi untuk supaya bisa bertahan dan survive terhadap permasalahan atau persoalan hidup yang akan dijalani. Nah, dari sini saja apakah ODGJ semuanya akan melanjutkan ke tahap pemulihan
apakah pemulihannya akan berhasil? Nah, tentu dilihat dulu sejauh mana ODGJ ini memahami apa yang terjadi pada dirinya, masalah kesehatan yang dialami, dan sejauh mana dia membutuhkan pengobatan, membutuhkan obat, serta melakukan upaya-upaya yang tentunya mendukung ke arah kesembuhan. Di video-video Bang Jai sebelumnya sudah banyak Bang Jai jelaskan bagaimana melalui tahap-tahap untuk bisa sembuh dari ODGJ dari gangguan jiwa ini, baik secara obat, secara sosial maupun secara aktivitas. Nah, sekarang kapan dikatakan bahwa orang itu bisa pulih atau menjalani proses recovery atau pemulihan? Ya, satu, capai dulu seberapa paham Anda tentang gangguan jiwa, seberapa paham tentang apa yang membuat Anda menjadi seperti ini, seberapa paham bahwa obat itu menjadi sangat penting buat kehidupan Anda, dan seberapa paham Anda bisa menetapkan langkah untuk tetap menjalani pengobatan itu dengan baik. Nah, setelah itu tentu ada titik di mana orang mempunyai kondisi yang optimal dan ingin mencapai yang lebih lagi, apa? Berniat untuk pulih. Nah, berniat untuk pulih ini tentunya berawal dari dia ingin sembuh, dia ingin pulih dan kembali lagi seperti dulu. Mungkin bisa menikah, bisa bekerja, bisa terlibat dalam aktivitas sosial di masyarakat. Nah, harus ada kesadaran dulu. Kenapa? Karena dengan kesadaran bahwa perlu pulih, maka tidak ada unsur pemaksaan. Ya, harus sukarela, harus dari dirinya. Kalau saya ingin pulih, bukan dari keluarga atau fasilitas kesehatan atau dokter. Karena kalau misalnya ide pemulihan atau recovery atau menjalani rehabilitasi sosial, entah di panti, entah di tempat-tempat yang menyelenggarakan rehabilitasi psikososial, tentu tidak akan ada manfaat yang berarti kalau masuknya ke situ itu dengan paksaan atau tidak sukarela. Yang ada malah justru merasa dibuang. Karena dengan adanya sukarela, maka akan menyambut kegiatan aktivitas yang ada di panti rehabilitasi atau apapun yang harus dilakukan untuk menunjang proses pemulihan pasti akan dilakukan. Ya, dan kalau tidak dipaksa berarti dia bisa membuat target. Berapa lama dia akan menjalani proses pemulihan? Apa saja yang harus dilakukan dalam proses pemulihan itu? Dan dikatakan bahwa dia sudah pulih. Utuh itu yang seperti apa? Sebagian seperti apa? Dan terpenting lagi, tentu hal apa yang kalaupun bisa pulih tetap saja ada hambatan. Ya, karena manusia itu unik, gak akan sama. Seorang mungkin kesulitan melakukan ini, tapi orang yang lain mudah. Beda-beda. Nah, sehingga mengenali kelemahan dan kekuatan diri itu sangat penting. Kalau orang yang sudah masuk dalam proses pemulihan, tentu akan bisa yang namanya mengenali bahwa apa sih kelebihan, kekuatan dia, hal positifnya, mana yang bisa dikembangkan, mana yang bisa dirubah, mana yang tidak, mana yang harus ditekan untuk tidak diingat-ingat lagi, dan tentu bisa menentukan langkah untuk membuat sebuah harapan, sebuah hope. Apa yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan kualitas hidup, apa yang bisa dilakukan untuk membuat bahagia, tentu dengan segala keterbatasannya. Nah, untuk hal ini memang tidak semua diagnosis gangguan jiwa bisa melalui tahap ini dengan benar, dengan baik. Dibiarkan sendirian melalui tahap pemulihan, ya tentu sulit sekali. Ya, tapi di beberapa kasus bisa jadi bisa dilakukan, ya. Tapi untuk misalnya skizofrenia
ya tentu membutuhkan orang lain untuk pengambilan keputusan untuk recovery atau pemulihan ini. Ya, dukungan keluarga, inisiatif keluarga, ya, apalagi ada kader kesehatan jiwa, ada wadah DSSC di tempat dia tinggal, maka tentu kemungkinan untuk bisa menjalani proses pemulihan dengan baik itu akan terjadi. Itu saja yang bisa Bang C jelaskan terkait apa sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana recovery atau pemulihan itu terjadi dari faktor pasiennya. Itu saja, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.